Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari KKN. Pegawai negeri sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Pegawai ASN terdiri dari dua. Yang pertama adalah pegawai negeri sipil dan yang kedua adalah pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja. Kedudukan ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Peran ASN adalah sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan serta pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bebas bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tugas ASN adalah yang pertama, melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan yang ketiga mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Hak pegawai negeri sipil sesuai dengan pasal Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014. Yang pertama gaji, yang kedua tunjangan yang merupakan kompensasi yang diterima pegawai berdasarkan perjanjian kerja. Kompensasi dapat berupa uang, fasilitas selain uang seperti asuransi, kendaraan, bonus target, tunjangan jabatan. Terbagi atas dua jenis yaitu tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap. Tunjangan tetap berupa kompensasi yang diberikan secara berkala bersama gaji pokok, sedangkan tunjangan tak tetap berupa kompensasi yang diterima secara langsung maupun tidak langsung dan diberikan tidak rutin. Tunjangan ini dapat diberikan bersamaan atau tidak bersamaan dengan gaji pokok. Yang ketiga, perlindungan, seperti halnya jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, bantuan hukum. Keempat, pengembangan kompetensi. Kelima, jaminan pensiun dan hari tua. Dan yang keenam, cuti. Kewajiban ASN, yang pertama setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 dan NKRI. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintahan yang berwenang. Keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, jujur, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dalam keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan baik di dalam maupun di luar dinas. Ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan kekuatan perundang-undangan. Kedelapan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, pelayanan publik. Kode etik dan kode perilaku ASN yang pertama melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintah. Sejatinya pelayanan publik adalah cerminan dari suatu negara atau bangsa. Jika pelayanan publik suatu negara bagus, maka negara tersebut sudah dianggap maju. Bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan bangsa. Unsur dalam pelayanan publik. Yang pertama, institusi penyelenggara. Kedua, masyarakat. Ketiga, kepuasan masyarakat. Melayani masyarakat bagi ASN adalah kewajiban maupun sebagai kehormatan, merupakan dasar bagi terbentuknya masyarakat yang manusiawi. Pelayanan publik pada hakikatnya pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan kewajiban ASN sebagai abdi masyarakat. Penjelasan yang berikutnya terkait World of Government. Konsep World of Government atau WOG merupakan suatu pendekatan yang mengintegrasikan upaya-upaya kolaboratif dari institusi pemerintah menjadi satu kesatuan menuju tujuan yang utama. Tujuannya adalah mendorong peningkatan pelayanan publik dan pelaksanaan dari good government dengan menerapkan pelayanan yang terintegrasi. Seperti yang ada di instansi pendidikan, adanya integrasi interkoneksi, pohon ilmu, dan juga wahdatul ulum.
Cara-cara melakukan WOG atau Wall of Government, yang pertama penguatan koordinasi antar lembaga. Yang kedua membentuk lembaga koordinasi khusus. Ketiga membentuk gugus tugas. Keempat membentuk koalisi. Dari manajemen ASN pasti ada baik dan buruknya. Jika kita melihat manajemen ASN yang baik dapat dicontohkan seperti halnya melakukan absensi tepat waktu, tetap melaksanakan tugas kantor meski bekerja dari rumah, melayani stakeholder dengan baik, dan menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari praktek KKN. Akan tetapi, buruknya manajemen ASN dapat dicontohkan seperti halnya tidak disiplin dalam bekerja, melanggar peraturan yang sudah ditetapkan seperti tidak mematuhi tata tertib pegawai. Yang ketiga, melayani stakeholder dengan tidak baik. Yang keempat, melakukan praktek KKN.